Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Darul Mujahadah periode 2021-2022. Ketua nomor OSDM titik 4.05 garing 010 titik Romawi 2 titik E garing TN titik 47 garing Romawi 10 garing 2022. Sifat mohon perhatian. Hal laporan pertanggungjawaban. Yang terhormat pengurus Yayasan Darul Mujahadah, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah, yang terhormat Dewan Guru Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Al-Islamiyah Pondok Pesantren Darul Mujahadah,
Yang kami hormati segenap pengurus OSDAM dan anggota OSDAM yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya pada kita semua sehingga dapat menyelesaikan tugas dan amanat sampai akhir. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh menjadi pemimpin yang baik dan dialah pemimpin terbaik di dunia. Dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, alhamdulillah kami bisa menyelesaikan tugas kami atas nama pengurus OSDAM Putra periode 2021-2022 dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kami sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah beserta para stafnya. Kami menyadari bahwa kinerja kami kurang maksimal. Maka dari itu, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan pada diri kami. Kami serahkan kembali amanat ini kepada pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah, Al-Ustaz Muhammad Eko Hadi Kuncoro SPLD, dan selanjutnya dapat dimanfaatkan kepada pengurus OSDAM periode 2022-2023. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Organisasi santri Darul Mujahadah adalah merupakan suatu wadah bagi seluruh santri dan menampung seluruh kreativitas santri untuk dapat membaur dengan masyarakat setelah menyelesaikan di Pondok Pesantren Darul Mujahadah, sekaligus penerus cita-cita perjuangan bangsa dan agama yang handal dan profesional. Jalannya suatu organisasi diawali dengan membuat program kerja. Ada pula laporan pertanggungjawaban yang menjadi tolak ukur bagi pengurus dalam mengemban tugas dan organisasi tersebut. Organisasi melangkah dengan program kerja sebagai acuannya. Kemudian hasil pelaksanaan akan dituangkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Dengan latar belakang masalah tersebut, laporan pertanggungjawaban kami ini dibuat karena masa jabatan kami selaku pengurus organisasi santri Darul Mujahadah telah melaksanakan program kerja yang telah kami susun 1 tahun yang lalu. Dan sekarang kami akan mengakhiri masa kerja organisasi santri Darul Mujahadah periode 2021-2022. Laporan pertanggungjawaban ini sebagai evaluasi dan bahan pertimbangan bagi pengurus yang akan datang. 2. Landasan. A. ADART Yayasan Pondok Pesantren Darul Mujahadah. B. ADART Organisasi Santri Darul Mujahadah. C. Hasil musyawarah kerja OSDAM. D. Petunjuk dan bimbingan konsultan bagian dan pembimbing OSDAM serta para asatidz dan ustadzah, para asatidz dan asatidah Pondok Pesantren Darul Mujahadah. 3. 1.3 tujuan. A. Sebagai bentuk realisasi dari program kerja yang telah dibuat. B. Sebagai evaluasi dari program kerja yang telah dilaksanakan. C. Sebagai bahan perbandingan bagi pengurus OSDAM yang akan datang. D. Mendidik jiwa yang bertanggung jawab. Bab 2. Personalia. Susunan konsultan. Formasi konsultan pengurus OSDAM Putra periode 2021-2022 sebagai berikut. Pelindung Al-Ustaz Haji Muhammad Abdul Hisham. Penanggung jawab Al-Ustadzah Nur Nadira, Al-Ustaz Muhammad Rasyidul Iman, Al-Ustaz Muhammad Eko Hadi Kuncoro. Penasehat Al-Ustaz Ismail Mansuki, Al-Ustaz Imam Bukhari. Pembimbing Al-Ustaz Abdul Ghafur. Bagian Riayatut Thalabah Al-Ustaz Haji Imam Nawawi, Al-Ustaz Sumarto.
Bagian penerangan dan bahasa Al-Ustadz Nahrawi. Bagian pengajaran Al-Ustadz Sanudin. Bagian kesehatan Al-Ustadz Heru Purnamo, Al-Ustadz Bambang Wagiman. Bagian kebersihan lingkungan Al-Ustadz Eko Mubiarto. Bagian olahraga dan seni Al-Ustadz Irfan Marzuki. Bagian perpustakaan Al-Ustadz Rismawan Wahyudi. Bagian penerima tamu Al-Ustadz Syukur Pamuji. Dan bagian pramuka Al-Ustadz Jody Kurniawan. 2. Susunan pengurus. Formasi pengurus OSDAM Putra periode 2021-2022 sebagai berikut. Ketua Muhammad Farid Raditya Rahman, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Sekretaris Aiman Fatur Rifki, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Syamil Husni Mubarok, kelas 4 TNI Konsulat Tegal. Bendahara Gandur Satya Mardika, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Fauzan Mubarok, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian Riayat Tolaba Novian Andi Saputra, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Ahmad Suryana Putra, kelas 5 TNI Konsulat Jakarta. Samsudin Murtado, kelas 4 TNI Konsulat Jakarta. Muhammad Fawaz Al-Farisi, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian penerangan dan bahasa Nakia Azhar, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Yoda Febri Adwitya, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Fauzi Ubaidillah, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Muhammad Hisham Ramdhani, kelas 4 TNI Konsulat Jakarta. Bagian pengajaran Sahril Farhan, kelas 5 TNI Konsulat Jakarta. Damar Surya Pratama, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Syamil Husni Mubarak, kelas 5 TNI, kelas 4 TNI Konsulat Tegal. Faisal Amrul Islami, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian kesehatan Muhammad Bayhaqi, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Muhammad Zidan Ariskon, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Aldi Nurdiansyah, kelas 4 TNI Konsulat Tegal. Bagian bersih lingkungan Andi Maulana Ishak, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Muhammad Sandi Fahmi Rahman, kelas 5 TNI Konsulat Jakarta. Satrio Agung Laksono, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian olahraga dan seni Maulana Ahmad Nur Fauzi, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Sahril Farhan, kelas 5 TNI Konsulat Jakarta. Ilham Syafaat, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian perpustakaan M. Zidan Ariskon, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Husni Fahmi Marzuki, kelas 4 TNI Konsulat Tegal. Bagian penerimaan tamu Rafi Nizar Adi Chandra, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Marwan Al-Qawi, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian pramuka Yoda Febri Adwitya, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Fauzan Mubarak, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Pada bulan September, pengurus OSDAM mengalami reshuffle sebagai berikut. Susunan pengurus: Ketua Muhammad Farid Raditya Rahman, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Sekretaris Aiman Fatur Rifki, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Syamil Husni Mubarak, kelas 4 TNI Konsulat Tegal. Bendahara Gandur Satya Mardika, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Fauzan Mubarak, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian Riayat Tolaba Ahmad Suryana Putra, kelas 5 TNI Konsulat Jakarta. Muhammad Zaldi Fahmi, kelas 5 TNI Konsulat Jakarta. Muhammad Fawaz Al-Farisi, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian penerangan dan bahasa Nakia Azhar, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Yoda Febri Adwitya, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Fauzi Ubaidillah, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Muhammad Hisham Ramdhani, kelas 4 TNI Konsulat Jakarta. Bagian pengajaran Sahril Farhan, kelas 5 TNI Konsulat Jakarta. Damar Surya Pratama, kelas 5 TNI Konsulat Jakarta. Syamil Husni Mubarak, kelas 4 TNI Konsulat Tegal. Faisal Amrul Islami, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian kesehatan Muhammad Bayhaqi, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Muhammad Zidan Ariskon, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Aldi Nurdiansyah, kelas 4 TNI Konsulat Tegal. Bagian bersih lingkungan Andi Maulana Ishak, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Satrio Agung Laksono, kelas 4 TNI Konsulat Brebes.
Bagian olahraga dan seni, Maulana Ahmad Nur Fauzi, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Samsudin Murtado, kelas 4 TNI Konsulat Jakarta. Ilham Syafaat, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bagian perpustakaan, M. Zidan Ariskon, kelas 5 TNI Konsulat Brebes. Husni Fahmi Marzuki, kelas 4 TNI Konsulat Tegal. Bagian penerimaan tamu, Nafi Nizar Adi Chandra, kelas 4 TNI Konsulat Tegal. Bagian pramuka, Yoda Febri Adwija, kelas 5 TNI Konsulat Tegal. Fauzan Mubarak, kelas 4 TNI Konsulat Brebes. Bab 3, program kerja dan tugas. A. Program kerja. 1. Mengadakan A. Rapat pengurus OSDAM 2 minggu sekali. B. Evaluasi pengurus OSDAM dengan semua konsultan 3 bulan sekali. C. Pembinaan bagi pengurus OSDAM setiap 1 bulan sekali. D. Pertemuan acara pengurus OSDAM dengan anggota sewaktu-waktu. 2. Mewajibkan kepada setiap bagian untuk mengadakan rapat minimal 2 minggu sekali dengan pembimbing masing-masing. 3. Memanggil bagian tertentu jika diperlukan. 4. Membuat kalender kegiatan bulanan OSDAM. 5. Membuat kartu pelanggaran santri. B. Tugas 1. Membuat tata tertib dan kode etik bagi pengurus OSDAM. 2. Mengkoordinir 1. Pembuatan seragam bagi pengurus OSDAM. 2. Penggandaan buku program kerja. 3. Penggandaan buku ADART. 3. Membuat jadwal pembinaan bagi pengurus OSDAM. 4. Mengisi kartu pelanggaran pengurus OSDAM. 5. Mengabsen santri kelas 4. 5. 6. Dalam sholat berjamaah dan kegiatan OSDAM. 6. Mengadakan perawatan kantor OSDAM. 7. Mengontrol mekanisme kerja setiap bagian. 8. Mendata buku inventaris. Bab 4. Pelaksanaan program kerja dan tugas. Catatan pelaksanaan program kerja dan tugas. Program kerja 1. Mengadakan 1. Rapat pengurus OSDAM 2 minggu sekali terlaksana. 2. Evaluasi pengurus OSDAM dengan semua konsultan 3 bulan sekali kurang maksimal. 3. Pembinaan bagi pengurus OSDAM setiap 1 bulan sekali kurang maksimal. 4. Pertemuan antar pengurus OSDAM dengan anggota sewaktu-waktu terlaksana. 5. Mewajibkan kepada setiap bagian untuk mengadakan pertemuan dengan anggota sekali dengan pembimbing masing-masing kurang maksimal. 6. Memanggil pengurus tertentu jika diperlukan terlaksana. 7. Membuat kalender kegiatan bulanan OSDAM kurang maksimal. 8. Membuat kartu pelanggaran santri terlaksana. Tugas 1. Membuat tata tertib dan kode etik bagi pengurus OSDAM terlaksana. 2. Pembuatan seragam bagi pengurus OSDAM terlaksana. 3. Penggandaan buku program kerja terlaksana. 4. Membuat jadwal pembinaan bagi pengurus OSDAM kurang maksimal. 5. Mengisi kartu pelanggaran pengurus OSDAM tidak terlaksana. 6. Mengabsen santri kelas 4, 5, 6 dalam sholat berjamaah dan kegiatan OSDAM terlaksana. 7. Mengadakan perawatan kantor OSDAM terlaksana kurang maksimal. 8. Mendata buku inventaris terlaksana. 9. Mengontrol mekanisme kerja setiap bagian terlaksana. Keuangan pada bulan Oktober, barang pembuatan kartu pelanggaran debit 540.000, kredit 0, saldo 540.000, jumlah 540.000 rupiah. Inventaris nama barang 1 stempel, jumlah 1, 2, kondisi baik. 2. Kartu pelanggaran, jumlah 62 buah, kondisi baik. Bab 5. Penutup. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa program kerja sebagai proker yang telah kami buat belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Saran kami harapan kami kepada pengurus Yayasan Pondok Pesantren Darul Mujahadah agar dapat memberikan motivasi kepada pengurus OSDAM bagaimana cara membuat laporan pertanggungjawaban yang baik dan benar agar tidak terjadi kesalahan yang lalu. Harapan kami kepada pengasuh asrama putra agar selalu memberikan bimbingan dan perhatian penuh kepada pengurus OSDAM dan santri. Kami harapkan kepada pengurus OSDAM yang akan datang agar selalu bersemangat dalam mengemban amanah yang diberikan kepada kalian sebagai tangan kanan dari pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah. Kami harapkan
kepada seluruh santriwan agar selalu mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh pimpinan dan pengasuh serta aturan yang dibuat secara mendetail dari Osdam Putra agar norma-norma Pondok Pesantren Darul Mujahadah tetap terjaga. Rubuk Utara 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 5 Oktober 2022 Masehi. Ketua Muhammad Farid Raditya Rahman mengetahui pimpinan pembimbing Osdam Putra Al-Ustadz Abdul Ghafur SPDI mengesahkan pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah Rubuk Utara Margasari Tegal Al-Ustadz Muhammad Eko Hadi Kuncoro SPLI. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban organisasi santri Darul Mujahadah periode 2021-2022 bagian sekretaris nomor OSDM titik 4.05 garing 011 titik Romawi 2 titik garing DM titik 47 garing Romawi 10 garing 2022. Sifat mohon perhatian. Hal laporan pertanggungjawaban yang terhormat pengurus Yayasan Darul Mujahadah, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah, yang terhormat Dewan Guru Nahdien Pondok Pesantren Darul Mujahadah, serta pengurus Osdam dan anggota Osdam yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban organisasi santri Darul Mujahadah bagian bendahara periode 2021-2022 nomor OSDM titik 4.05 garing 012 titik Romawi 2 titik S garing DN titik 47 garing Romawi 10 garing 2022. Sifat mohon perhatian. Hal laporan pertanggungjawaban yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah yang kami hormati Dewan Guru TNI Pondok Pesantren Darul Mujahadah serta pengurus Osdam dan anggota Osdam yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian wilayah utara. Laporan pertanggungjawaban organisasi santri Darul Mujahadah periode 2021-2022 bagian pengasuhan santri nomor OSDM titik 4 titik 05 garing 013 titik Romawi 2 titik garing DM titik 47 garing Romawi 10 garing 2022. Sifat mohon perhatian. Hal laporan pertanggungjawaban yang terhormat pengurus Yayasan Darul Mujahadah, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Mujahadah, yang terhormat Dewan Guru Tarbiyatul Muallimin wal Muallimat Pondok Pesantren Darul Mujahadah, serta pengurus Osdam dan anggota Osdam yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas 1. Memberikan persangkaan pada santri kelas 1, 2, 3 dan Indomie. 2. Mengatakan perbaikan persangkaan dan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa sewaktu-waktu. 3. Menyediakan buku persangkaan pada santri kelas 1 sampai 5 TNI. 4. Menyediakan buku hidup dan mendokumentasikan seluruh persangkaan dan materi khusus. 5. Mengabsen semua santri kelas 1, 2, dan itu 3 dan itu serta mengurus pada setiap pembelian persangkaan. 6. Memberi sanksi kepada yang tidak berbahasa resmi bahasa Arab dan Inggris. C. Mengevaluasi hasil kerja bulanan. 8. Mengkoordinir pembuatan ilmu kalam. 9. Menyediakan dan memasang papan persangkaan pada tempat-tempat tertentu.
10. Mewajibkan semua santri untuk memiliki kamus bahasa Arab dan Inggris, Mahmud Yunus dan John Nicole. 11. Memberikan penghargaan kepada santri terbaik dalam berbahasa resmi sebulan sekali. Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Darumujahada periode 2021-2022 bagian pengajaran nomor OSTM 405 dari 015 nomor 2 dari TN 47 dari 10 2022. Sifat mohon perhatian. Laksana 3. Membuat hukum pelanggaran tidak terlaksana. 4. Maulid Nabi Muhammad terlaksana. 5. Mengadakan lomba hadis terlaksana. 6. Membuat Samiatul Qur'an terlaksana. 7. Mengadakan latihan berjanji tidak terlaksana. 8. Mengadakan lomba murotal Al-Quran terlaksana. 9. Kajian pidato 3 bahasa terlaksana. Dan telah memberikan contoh menjadi pemimpin yang baik, dan dialah pemimpin terbaik di dunia. Dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Alhamdulillah kami bisa menyelesaikan tugas kami atas nama Pengurus Damudra periode 2021 dan 2022 dapat menyampaikan laporan pertanggungjawaban kami sesuai dengan waktu yang ditentukan. Kami mengucapkan terima kasih atas bimbingan pimpinan Pondok Pesantren Darumujahada beserta para stafnya. Kami menyadari bahwa kinerja kami kurang maksimal. Maka dari itu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dari kami. Kami serahkan kembali amanah ini pada pimpinan Pondok Pesantren Darumujahada Al-Ustaz Muhammad Eko Hadi Kuncoro, SPLI, dan selanjutnya dapat dimanfaatkan kepada Pondok tahun 2022. Lembar pengesahan laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Darumujahada Putra periode 2021-2022 Purbo 9 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan 5 Oktober 2022 Masehi. Ketua Osdam M. Farid Radria, Sekretaris M. Muhammad Rifki, Ketua Bagian Kesehatan Muhammad Bayhaqi, Konsultan Bagian 1 Al-Ustaz Heru Purnomo, Konsultan Bagian 2 Al-Ustaz Bambang Wakiman, mengetahui pemimpin Osdam Al-Ustaz Abdul Hafur SPLI, pimpinan Pondok Pesantren Darumujahada Perbukitan Ramada Tegal Al-Ustaz Muhammad Eko Hadi Kuncoro SPLI. Susunan pengurus Bagian Kesehatan periode 2001-2002 sebagai berikut: Ketua Muhammad Bayhaqi, Konsulat Tegal. Sekretaris MC dan Ariskon, Konsulat Brebes. Bendahara Aldi Nurdiansyah, Konsulat Tegal. Program kerja bagian kesehatan. A. Program kerja 1. Mengadakan penyemprotan nyamuk di kamar MCK dan tempat tanda sewaktu-waktu. 2. Menyemprotkan secara bergiliran untuk setiap kamar seminggu sekali. 3. Mewajibkan santri memiliki payung, kasur, dan jaket. 4. Mewajibkan santri memiliki sandal dan gambar 2 pasang. 5. Bekerjasama dengan dinas kesehatan dalam penyuluhan kesehatan, pengecekan golongan darah dan donor darah setiap tahun sekali. 6. Mewajibkan santri membeli slogan tentang kesehatan. 7. Menyediakan sabun cuci tangan di setiap wastafel. 8. Mengimbau setiap santri agar sering mencuci tangan menggunakan sabun yang telah disediakan. 9. Menghimbau setiap santri untuk memakai jaket pada belajar malam. B. Tugas 1. Mengontrol kebenaran dan menangani santri yang sakit. 2. Melarang santri A. Berendam pakaian lebih dari 1 hari. B. Mencuci pakaian melebihi pukul 17 WIB. C. Mandi di malam hari lebih dari pukul 19.00 sampai pukul 03.00. D. Memajang buku. E. Menjemur kasur di tempat penjemuran baju. F. Berpura-pura sakit. G. Hujan-hujanan. H. Melantarkan payung. 3. Memberikan sanksi bagi santri yang melanggar disiplin. 4. Mengecek santri keluar jam pelajaran sekolah. 5. Mencari informasi tentang penyakit dan cara mengatasinya. 6. Kami harapkan kepada pengurus Osdam yang akan datang agar selalu bersemangat dalam mengemban amanah yang diberikan kepada kalian sebagai tangan kanan dari pimpinan pondok dan pengasuh. Kami harapkan kepada seluruh santriwan agar selalu mematuhi peraturan yang telah ditentukan oleh pimpinan dan pengasuh serta aturan yang dibuat secara mendetail dari Osdam Putra agar norma-norma Pondok Pesantren Darumujahada tetap terjaga. Ketua Osdam M. Farid Raditya, Ketua Bagian Andi Maulana Ishak, mengetahui konsultan
Al-Ustaz Eko Mukyarto, SPDI, Pembimbing Hosdam Al-Ustaz Abdul Ghafur, SPDI. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.